Pernah nggak sih pagi-pagi kita ke sawah, tiba-tiba tanaman padi sudah rebah, batangnya putus dan buahnya hilang, padahal kemarin masih terlihat bagus. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar itu ulah satu musuh kecil tapi sangat merugikan, yaitu tikus. Tikus ini bukan hama biasa. Mereka berkembang biak sangat cepat dan sering menyerang diam-diam di malam hari. Yang bikin bahaya, kita sering terlambat menyadari, tahu-tahu tanaman sudah rusak dan kerugian bisa besar, bahkan sampai gagal panen. Supaya kita bisa mengendalikan tikus, kita harus kenal dulu siklus hidupnya. Tikus itu termasuk hewan yang berkembang biak sangat cepat. Dalam satu tahun, satu induk bisa melahirkan sampai 5-10 kali. Dalam sekali melahirkan, bisa menghasilkan 6-12 anak. Yang lebih mengejutkan lagi, anak tikus sudah bisa berkembang biak hanya dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Artinya, dalam satu musim tanam saja, jumlah tikus bisa meningkat berkali-kali lipat. Dari satu induk saja bisa berkembang jadi ratusan bahkan ribuan ekor jika tidak dikendalikan. Tikus juga punya pola hidup yang unik. Mereka adalah hewan nokturnal, artinya aktif di malam hari. Saat kita tidak di sawah, mereka justru sedang makan dan merusak tanaman. Siang hari, mereka bersembunyi di dalam lubang, di pematang, di semak-semak, atau di tempat yang aman. Selain itu, tikus juga termasuk hewan yang cerdas. Mereka punya jalur pergerakan yang tetap. Biasanya mereka menyerang dari pinggir sawah terlebih dahulu, kemudian masuk ke bagian tengah. Jadi kalau kita melihat kerusakan dari pinggir, itu tanda awal serangan tikus. Dampak serangan tikus ini tidak main-main. Mereka bisa menyerang tanaman padi sejak masih muda sampai menjelang panen. Pada fase vegetatif, batang padi dipotong sehingga tanaman mati atau rebah. Sementara saat fase bunting sampai panen, tikus akan memakan bulir padi. Akibatnya hasil panen bisa turun drastis. Bahkan dalam kondisi parah, kerugian bisa mencapai 10% sampai 70%. Bayangkan kalau tidak ditangani dengan baik, kerja keras selama berbulan-bulan bisa hilang begitu saja. Biasanya serangan tikus paling parah terjadi saat pola tanam tidak serempak. Kenapa? Karena tikus selalu punya sumber makanan. Ketika satu lahan panen, lahan lain masih tanam. Jadi tikus terus berpindah dan tidak pernah kehabisan makanan. Itulah kenapa pengendalian tikus tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan bersama-sama dan dengan cara yang tepat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan tikus secara efektif. Yang pertama, gropyokan atau berburu tikus secara massal. Ini biasanya dilakukan sebelum tanam atau saat populasi mulai meningkat. Dengan cara ini kita bisa menekan jumlah tikus sejak awal. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Bersihkan pematang dari rumput, semak, dan tempat persembunyian tikus. Semakin bersih lingkungan, semakin sulit tikus untuk berkembang. Yang ketiga, tanam serempak. Ini adalah salah satu cara paling efektif. Kalau semua petani menanam dalam waktu yang sama, tikus tidak punya makanan terus-menerus sehingga siklus hidupnya bisa terganggu. Yang keempat, penggunaan Trap Barrier System atau TBS. Ini adalah sistem perangkap menggunakan plastik dan jebakan yang dipasang di sawah untuk menangkap tikus. Cara ini cukup efektif untuk menekan populasi. Yang kelima, memanfaatkan musuh alami, seperti burung hantu, ular, dan predator lainnya. Burung hantu misalnya, bisa memangsa banyak tikus dalam satu malam. Karena itu, sekarang banyak petani membuat rumah burung hantu di sekitar sawah. Yang terakhir, penggunaan racun tikus. Tapi cara ini harus hati-hati dan sesuai anjuran, supaya tidak merusak lingkungan atau membahayakan makhluk lain. Namun ada satu kesalahan yang sering terjadi. Banyak petani melakukan pengendalian sendiri-sendiri, padahal tikus itu tidak mengenal batas lahan. Mereka bisa berpindah dari satu sawah ke sawah lain. Kalau hanya satu lahan yang dikendalikan, sementara yang lain tidak, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tikus akan kembali lagi. Jadi kunci utama pengendalian tikus adalah kerjasama, waktu yang tepat, dan cara yang terpadu. Kalau kita sudah memahami siklus hidup tikus, kita bisa memutus rantai perkembangannya. Dengan begitu, serangan bisa ditekan dan hasil panen bisa lebih aman. Yuk, mulai sekarang kita lebih waspada terhadap hama tikus. Kenali pola hidupnya, lakukan pengendalian bersama, dan jaga sawah kita agar tetap produktif. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?